Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi PJOK kelas 5 bab 3, yaitu dengan judul Senam Ketangkasan. Kita akan langsung masuk ke bagian materi ya. Yang pertama, A. Latihan peregangan dan pemanasan sebelum melakukan aktivitas senam. Baik, sebelum melakukan aktivitas senam, sebaiknya melakukan peregangan dan pemanasan terlebih dahulu. Latihan peregangan bertujuan untuk membiasakan gerak otot-otot agar terhindar dari cedera. Latihan peregangan ada dua macam, yaitu peregangan dinamis dan peregangan statis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latihan peregangan dinamis. Latihan peregangan dinamis adalah latihan untuk melatih kelenturan yang dilakukan dengan menggerakkan tubuh secara ritmis. Baik, kita akan lihat contoh latihan gerakan peregangan dinamis antara lain sebagai berikut. Baik, kita bisa lihat gambar. A. Putar kedua lengan ke depan 10 kali. B. Putar kedua lengan ke belakang 10 kali. Kemudian, kaki dibuka selebar bahu, tangan di pinggang. Lalu, kemudian buat gerakan ke samping dengan meliukkan badan ke kanan dan ke kiri dan hitung sampai 2 kali 8. Kemudian, letakkan tangan di atas kepala, telapak tangan rapat dan putar togo atau batang tubuh ke kanan dan ke kiri dengan masing-masing 8 hitungan. Itulah tadi penjelasan cara melakukan peregangan dinamis. Boleh anak-anak lakukan di rumah ya, dengan didampingi oleh orang tua. Baik, sekarang saya akan menjelaskan latihan peregangan statis. Latihan peregangan statis dilakukan setelah melakukan jalan cepat dan lari kecil. Baik, anak-anak bisa lihat contoh di gambar. Peregangan leher. 1. Letakkan kepala di atas bahu kiri dengan hitungan 10-20 detik. 2. Letakkan kepala di atas bahu kanan, kemudian hitungan 10-20 detik. 3. Tengkokkan kepala ke kiri dan tahan 10-20 detik. 4. Tengkokkan kepala ke kanan dan tahan 10-20 detik. B. Peregangan tungkai dan punggung. 1. Berdiri dengan kedua kaki rapat. B. Bungkukkan badan sambil tangan menyentuh lantai. C. Tahan sampai 15 detik. Baik, latihan kedua. Berdiri kangkang, kemudian bungkukkan badan ke kaki kanan dan kedua tangan memegang kaki kanan. C. Tahan sampai hitungan 15 detik. Kemudian, bungkukkan badan ke arah kaki kiri dan kedua tangan memegang kaki kiri. E. Tahan sampai hitungan 15 detik. Baik, anak-anak bisa melakukan di rumah dengan didampingi oleh orang tua ya. Setelah kita melakukan peregangan tadi, kita bisa langsung masuk ke bentuk-bentuk senam ketangkasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang senam ketangkasan. Senam ketangkasan adalah gerak senam yang menggunakan alat bantu yang berupa box senam atau
Apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas senam? Perlu anak-anak ketahui, untuk dapat melakukan senam ketangkasan, perlulah berlatih secara tekun. Senam ketangkasan mengambil gerakan dasar senam. Oleh karena itu, penguasaan gerak dasar senam sangat penting menguasai gerak dasar senam. 1. Berdiri di atas kepala, yang biasa disebut headstand. Gerakan headstand bertumpu pada kepala dan kedua tangan. Saat melakukan headstand, posisi kedua tangan dan kepala harus membentuk segitiga. Jika kalian belum berani melakukan headstand seorang diri, dapat dibantu oleh guru atau orang tua yang berada di rumah. Saat kaki diangkat ke atas, guru membantu menyangga punggung. Saat posisi handstand, guru menyangga punggung dan kaki, kemudian dilepas secara perlahan. Baik, di sini anak-anak bisa lihat gambar di samping. Cara melakukan gerakan di atas kepala adalah sebagai berikut. A. Sikap permulaan membungkuk dengan bertumpu pada dahi. Kemudian B. Kedua tangan membentuk segitiga sama sisi terhadap dahi. C. Angkat tungkai ke atas satu persatu secara bersamaan. D. Sikap terakhir, yaitu sikap badan tegak, tungkai rapat dan lurus ke atas. E. Pertahankan keseimbangan. F. Lakukan cara-cara tersebut dengan bantuan teman kalian atau guru atau orang tua yang berada di rumah. G. Selanjutnya, lakukan gerakan tersebut tanpa bantuan teman kalian. Baik, itulah penjelasan cara berdiri di atas kepala atau yang biasa disebut dengan headstand. Baik, latihan yang kedua yaitu berdiri dengan tangan yang biasa disebut dengan handstand. Handstand bertumpu pada kedua tangan. Saat handstand, posisi kedua tangan, punggung, dan kaki harus tegak lurus. Jika kalian belum berani melakukan handstand seorang diri, dapat kalian lakukan dengan bantuan guru atau orang tua di rumah. Baik, cara melakukan gerakan berdiri dengan tangan adalah sebagai berikut. A. Sikap permulaan, berdiri tegak, kaki kiri sedikit agak ke depan. B. Kedua tangan sejajar, bahu dengan badan lurus ke atas dengan rileks. C. Teman yang membantu berdiri di samping atau di sisi siap memegang kaki. D. Bungkukkan badan ke depan, lutut kaki kanan lurus. E. Kaki kanan diayunkan ke atas dengan kuat, sedangkan kaki kiri mengikuti kaki kanan. Setelah kedua kaki lurus ke atas, teman yang membantu memegang kedua kaki. F. Jagalah keseimbangan. Baik, itulah cara penjelasan berdiri dengan tangan atau handstand. Latihan yang ketiga yaitu sikap kayang. Kalian dapat melakukan latihan kayang dengan bantuan guru atau temanmu atau orang tua yang di rumah. Cara melakukan sikap kayang adalah sebagai berikut. A. Berdiri tegak, kedua kaki terbuka, kedua tangan lurus ke atas. B. Salah satu teman membantu dengan berdiri di sisinya untuk memegang punggung yang melakukan kayang. C. Jatuhkan badan bagian atas ke belakang dengan melengkungkan badan. D. Teman membantu memegang badan hingga tangan yang melakukan mendarat di lantai. Itulah penjelasan cara melakukan sikap kayang. Selanjutnya, melakukan latihan lenting tengkuk.
Baiklah, cara melakukan gerakan lenting tengkuk adalah sebagai berikut. A. Badan terbaring atau terlentang atau duduk selunjur. B. Mengguling ke depan disertai dengan lecutan tungkai ke atas dan ke depan. Tangan menolak badan melayang dan membusur. Kepala pasif. C. Mendarat dengan kaki rapat. Dorong panggul ke depan badan, membusur dengan lengan lurus ke atas. Latihan yang terakhir adalah lenting tangan. Untuk dapat melakukan lenting tangan, kalian harus mampu melakukan handstand. Cara melakukan gerakan lenting tangan adalah sebagai berikut. A. Terlebih dahulu menggunakan awalan berlari. B. Setelah sampai di tempat, kedua telapak tangan diletakkan di atas matras dengan posisi lurus. C. Kaki diayunkan ke atas dan belakang, sedangkan kedua tangan ditolakkan dari matras. D. Mendarat dengan kaki terlebih dahulu, kemudian kembali berdiri tegak. Anak-anak bisa melihat contoh pada gambar yang sudah ditampilkan di video ini. Sampai di sini dulu penjelasan pelajaran PJOK kelas 5 pada bagian bab 3. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, karena akan ada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.